Baik, makasih Bang Said. Oke. Let's go. Aslinya tuh sana. Pada hari ini demonstrasi kita sudah sama. Rencananya dari dulu itu sampai sore, tapi kan ada yang shift 2. Mereka minta bisa nanti karena aksi awalan, makanya aspirasi dulu untuk tidak disudahi katakanlah harus membantu. Kalau nggak nanti mereka bisa dipecat. Itu kami pertimbangkan juga. Kalau panjang aksinya, aksi ini akan dilanjutkan bila mana DPR dan pemerintah tidak mengabulkan 6 tuntutan yang kami minta. Korupsi yang diberantas, DPR yang menyakiti hati rakyat dengan tunjangan-tunjangan yang melimpah ruah, kemewahan, sedangkan rakyat masih susah, daya beli masih rendah. Lihat aja Rojali, Rohana, Rohalus itu fenomena di mana orang hanya melihat barang tapi nggak beli karena nggak punya daya beli. Upah kita minta naik hanya 8,5%, sekitar 300-400 ribu, less than $30 per month loh. Tapi mereka sekali makan di Grand Hyatt, di Mulia Hotel sudah $20 itu sekali makan. Kita naik upah 1 bulan. Nah, hal-hal ini harusnya diperhatikan oleh DPR dan pemerintah, termasuk sistem outsourcing harus dihapus. MK memerintahkan pemberantasan korupsi dengan undang-undang tenaga kerja harus disahkan dalam 2 tahun paling lama. Kemudian juga RUU perampasan aset belum pernah dibahas. RUU haji selesai. Itu kan ada duitnya. Perampasan aset takut mereka itu harta jadi rapat kalau korupsi. Pemilih yang bersih kita minta bisa dijamin untuk semua partai politik, semua masyarakat sipil mendapatkan hak yang sama untuk menekan money politik. Aksi berikutnya adalah mogok nasional yang melibatkan 3-5 juta orang stop produksi kalau pemerintah dan DPR tidak mau menekan aspirasi. Demikian. Ya, makasih. Terima kasih ya, Kak. Sukses ya. Nggak apa-apa dah. Masih di gedung DPR. Harap merapat ke TVRI. Cek 1. Ayo. Yang lainnya naik ke atas mobil komando. Kawan yang masih ada di lokasi, kawan-kawan dari KSPI, yuk bergegas yuk. Kawan-kawan dari KSPI, kawan-kawan 4. Yuk segera yuk. Ayo mobil komando. Ayo mobil komando yuk, jalan pelan-pelan yuk. Ayo teman-teman. Ini teman-teman di mana? Lu yang baik ke Salam. Ayo, langsung ke mobil, Ayo. Ayo Bung, segera yuk bergegas. Bung, salaman. Tahan dulu. Ayo kawan-kawan yuk, segera yuk. Sehat selalu. Ayo segera yuk. Yuk dikosongkan. Ayo dikosongkan dulu yuk teman-teman semua, bergeser yuk. Dibuat steril dulu yuk teman-teman. Mobil masing-masing. Ayo kawan-kawan dari KSPI, kawan-kawan dari KSPPB, yuk. Ayo arahan Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal udah jelas. Ayo teman-teman semua yuk. Ayo kawan-kawan bergeser yuk. Sterilin dulu yuk. Aksi kita sudah selesai dan kita akan melanjutkan aksi di daerah-daerah kita masing-masing. Kita akan buat aksi-aksi di daerah lebih masif, kawan-kawan semua, lebih banyak sesuai dengan arahan daripada Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Ayo kawan-kawan semua yuk. Jangan ada yang berkumpul. Ayo bergeser yuk. Yuk, yang di dalam. Ayo bergeser. Ayo kawan-kawan semua. Ayo teman-teman. Ayo bergeser yuk. Jadi kita kawan-kawan, yuk kita aksi dari KSPPP sudah dinyatakan selesai. Dan kepada teman-teman semua,
dipersilakan untuk segera kembali ke daerah kita masing-masing. Ayo untuk segera mempersiapkan agenda aksi kita berikutnya, teman-teman semua. Ayo kawan-kawan semua, ayo semuanya peserta aksi damai hari ini untuk bisa membubarkan diri. Sudah mulai banyak penyusup. Ayo Bung, ayo bergeser, kawan-kawan Ido Margo. Ayo bersiap-siap dulu ini. untuk bapak-bapak kepolisian, mohon dibantu agar kami bisa cepat membubarkan diri. Ayo, rapikan dulu barisannya yuk. Yuk, dalam hitungan ketiga, yuk mundur dulu 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3, mundur, awas, lihat belakangnya, itu dikosongin aja. Mundur lagi, dalam hitungan ketiga, mundur lagi 2 langkah ke belakang. 1, 2, 3, mundur. Siap untuk kompak, siap satu komando, siap satu instruksi. DJ Boko persembahkan pasukan rakyat merdeka. Ketika memainkan kawan-kawan semua, kita tunjukkan kebersamaan kita. 3 langkah maju ke depan, 3 langkah mundur ke belakang. Seiring sejalan. Angkatkan kaki kita bersama-sama. Yo. Angkat kaki kita bersama-sama. Yo. Pasukan rakyat merdeka. Yo. Pasukan rakyat merdeka berjuang untuk mewujudkan negara sejahtera.
jangan. Jangan. Yuk, yang ketiga, dalam hitungan ketiga aksi kita selesai. Oke kawan-kawan. Udah. Bang Edwin. Udah. Cek satu. Oke kawan-kawan, udah. Bubar. Cek. Aksi kita selesai. Aksi kita sudah sampai ketemu pada aksi. Terima kasih kepada kawan-kawan. Kita kasih aplaus. Udah. Cek 1 2. Ini mic-nya. Cek. Sini. Cek 1. Udah biarin, kasih ke aparat kepolisian. Kawan-kawan mundur. Kasih itu kasih ke aparat kepolisian. Ganda metal dalam hitungan ketiga duduk. 1 2 3 duduk. Ganda metal duduk. Itu kasih aja, kasih. Angkat, kasih. Awas. Jangan. Udah kasih. Udah kasih. Udah kasih. Oke kawan-kawan, mundur. Ganda metal. Kawan-kawan, cek 1 2. Oke kawan-kawan semua, dengan mengucapkan alhamdulillah, kita sudahi aksi kita pada hari ini. Kawan-kawan dipersilakan untuk kembali ke daerah masing-masing dengan mempersiapkan melakukan aksi-aksi masif selanjutnya. Siap kawan-kawan? Siap satu komando? Siap satu instruksi? Menjalankan instruksi dari Partai Buruh, taat dan patuh pada instruksi dari Presiden Partai Buruh. Dipersilakan kawan-kawan kembali, dipersilakan kawan-kawan dengan tertib kembali ke daerah masing-masing. Kita lakukan aksi-aksi kita selanjutnya di daerah kita masing-masing. Di sini kok mainkan musik ke Nali sambil mengiringi kita. Cek 1 internasional sambil mengiringi kawan-kawan kita kembali ke wilayah masing-masing. Ayo internasional. Bang. Oke kawan-kawan, bendera partai dikumpulkan, dikumpulkan bendera partai dikumpulkan semuanya, seluruhnya bendera kawan-kawan. Masa kok dikumpulin sini biar bersiapkan aja bagaimana? Oh ya. Jalan aja. Kembali panggilan, seluruh anggota kembali ke panggilan B semula. Woi, karena betul, satu instruksi, satu komando. Oke, kawan, pres, jalan, mobilnya jalan. Mobil komando.
Ayo, mobil komandonya jalan, mobil komandonya jalan. Mobil komando jalan. Awas di belakang. Ayo, udah jalan, jalan. Mobil komandonya jalan sambil menyisir, Mas. Fresa. Ayo, kita jalan. Tahan dulu tuh. Ayo. Kawan-kawan ayo kembali lagi. Oke, mobil komando ini pada Purwakarta ke sebelah kiri. Mobil komando cek satu, mobil komando Purwakarta ke sebelah kiri. Mobil mengarah ke yang keempat ini. Seluruh anggota dan juga menuju ke parkiran. Ikuti mobil komando. Siap, pakai mobil. Digeser dulu aja. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Ya, mangkok jalan. Ayo semuanya yuk mengikuti mobil komando. Ya, kalau yang keras, terima kasih rekamannya. Nanti di rumah pasti nggak lihat itu. Bang Daniel. Ya, seluruh anggota Garda Spanduk. dan kawan-kawan. Kawan-kawan mengikuti mobil komando. Keren bukan Masno ya, keren bukan Masno. Iya. Oke kawan-kawan. Bendera di bawah. Yuk, Dari kita bawah sebelah kiri. belakang. Yes, Pak Kobat Gamu. Ayo. Tuh, cek. Satu cek. Udah biarin aja yang beresin Cek yang satu, gagang. cek. Ya, yang beresin yang gagang. Ya. Kalau mau ibadah, Berhenti, kalau mau depan darian kita daripada ambil kiri nyuruh dulu, orang mobil beresin komando. sendiri, Bung. Di depan ambil kiri Ya. dulu mobil komando. Ya, kalau mau darian beresin. Ya, seluruh anggota Garda Metal dan anggota serikat, kita kembali ke area parkiran. Oke, mobil komando. Berhenti dulu mobil komando. Ayo, foto-fotonya start. Ya, kawan-kawan jagain dulu di bawah. Tiban. Indonesia ini ya, bagaimana produksi bisa berjalan, bagaimana industri dapat berjalan, bagaimana proses. Kamilah peran utamanya, kamilah peran pentingnya. Tolong perhatikan kami, jangan biarkan kami berlama-lama di ketidakadilan ini. Jangan biarkan kami mati karena upah kami tidak layak hari ini. Tadi sekali lagi kami memohon pemerintah Pak Presiden Prabowo Subianto memperhatikan kami sebagai motor ekonomi Indonesia. Terakhir Pak, mungkin boleh ya, Boleh. Ya. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. FSPMI. 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 Baik, terima kasih. Koordinasi dulu. Tolong komandan, ganti pada buktinya aja kita mau pulang dah. Ini keburu banyak penyusup ini. Hari ini kita bersama KSP melaksanakan aksi untuk menuntut beberapa hal. Ada 7 poin yang kita perjuangkan hari ini. Aksi dimulai dari pagi hari tadi sampai sekarang sudah dibubarkan, tapi setidaknya
bagi kawan-kawan di Komite Politik Nasional, ada KPBI, SGBN, LMID, SGBM, GSDM, ada Jarnas dan yang lainnya yang tergabung dalam Komite Politik Nasional. Sebelum kita membubarkan diri, saya rasa beberapa pimpinan nanti akan memberikan arahan agar beberapa perjuangan yang nanti akan kita lanjutkan di daerah masing-masing itu tetap punya nilai-nilai perjuangan yang akan kita sampaikan dan kita terus suarakan untuk perjuangan kelas pekerja. Pertama, di dalam aksi ini kita meminta kepada pemerintah untuk segera mensahkan undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang buruh, undang-undang perlindungan buruh yang betul-betul lahir dari kepentingan kelas pekerja. Karena selama ini tidak pernah ada undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang perlindungan buruh yang betul-betul lahir dari perjuangan dan kepentingan kelas pekerja. Semua didesain, semua dibuat, semua diciptakan untuk kepentingan kaum pemodal. Kenapa? Karena mereka lah yang menguasai gedung ini, karena mereka lah yang hari ini memimpin negara ini, sehingga regulasi terkait tentang undang-undang tenaga kerja selalu memberikan karpet merah kepada kaum pemodal, sehingga kita kaum buruh selalu jadi korban, kawan-kawan. Oleh karena itu kita pertegas, poin pertama kita memastikan sesuai perintah putusan MK 168 bahwa undang-undang ketenagakerjaan harus dikeluarkan dari Omnibus Law. Klaster ketenagakerjaan wajib dikeluarkan dari Omnibus Law Cipta Kerja. Yang kedua, diperintahkan oleh MK harus segera membuat undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang perlindungan buruh dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 tahun. Dan itulah peluang kita bagi gerakan buruh untuk menyatukan visi misi kita, untuk menyatukan kepentingan kaum buruh agar lahirnya sebuah regulasi atau undang-undang yang betul-betul berpihak pada kepentingan kaum buruh. Setuju tidak, kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Dan yang kedua, sesuai janji Presiden Prabowo pada saat 1 Mei, di mana jutaan kaum buruh seluruh Indonesia itu berkumpul merayakan hari jadinya kaum buruh, Hari Buruh Sedunia. Prabowo pernah berstatement, Prabowo menyampaikan di seluruh masa rakyat, masa buruh. Yang pertama, dia dengan tegas menyatakan hapus outsourcing. Dan sekarang kita sedang menagih janjinya, kawan-kawan. Kita menagih janjinya. Kenapa? Karena outsourcing bagi kita, bagi kaum buruh adalah peluang bagi pengusaha untuk mengeksploitasi sebesar-besarnya dari tenaga kita untuk kepentingan akumulasi keuntungan bagi para pemodal. Kita tidak ingin lagi dieksploitasi habis-habisan. Sudah cukup sistem kerja kontrak dan outsourcing diterapkan di Indonesia, dan kita menagih janji pada Prabowo agar segera dihapuskan outsourcing. Maka kita memperjuangkan isu hari ini, temanya adalah kostum, hapus outsourcing dan tolak upah murah, kawan-kawan. Setuju tidak, kawan-kawan? Kita akan menghentikan yang namanya perbudakan modern hari ini. Dan perjuangan ini bukan pertama kali, dan aksi ini bukan yang pertama kali. Kita akan terus mengkonsolidasikan gerakan buruh agar janji Presiden harus ditepati. Tidak cuma sekedar omong-omong, tidak cuma sekedar iming-iming, tidak cuma sekedar janji kampanye. Pemilu sudah selesai, sekarang dia memimpin republik ini, maka kita akan lihat ketulusan hatinya, kita akan lihat keberpihakannya, bahwa benar-benar Presiden Republik Indonesia yang dimenangkan dalam pemilu 2024 betul-betul berpihak kepada kepentingan kaum buruh dengan menghapus sistem kerja outsourcing, kawan-kawan. Yang selanjutnya, dalam konteks isu yang juga sedang panas, kita juga menuntut di poin ketiga agar pemerintah segera mereformasi kebijakan tentang pajak, tentang kebijakan fiskal. Kita sama-sama ketahui
bahwa dalam kebijakan fiskal mereka tidak menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Buruh yang hanya mendapatkan upah minimum sampai hari ini dari ujung kaki sampai ujung kepala selalu diperas melalui pajak. Kita adalah masyarakat yang tertib membayar pajak. Seharusnya pemerintah memberikan penghargaan pada kaum buruh karena selalu tertib bayar pajak. Tapi apa yang terjadi? Ketidakadilan itu selalu ditunjukkan. Buruh selalu dimintai pajak, dari mulai pajak PPH, pajak PPN, pajak pesangon, pajak tunjangan hari raya, dan seterusnya. Tapi pengusaha, orang-orang kaya raya, korporasi besar, mereka justru mendapatkan pengampunan pajak melalui kebijakan tax amnesty dan tax holiday. Di mana letak keadilannya, kawan-kawan? Seharusnya buruh sebagai masyarakat yang paling terzolimi, masyarakat kelas bawah, seharusnya pemerintah membuat sikap afirmatif, yaitu melindungi rakyatnya yang paling lemah. Seharusnya buruh tidak perlu lagi dikenakan pajak. Kenapa? Buruh tidak harus dikenakan pajak. Karena upah kita hanya upah minimum, hanya untuk bisa bertahan hidup. Lalu untuk apa lagi? Karena kita bukan kelompok yang mencari profit, kita bukan kelompok yang mencari keuntungan. Seharusnya pajak progresif itu diterapkan untuk korporasi-korporasi besar yang selama ini mendapatkan profit dari hasil mengeksploitasi tenaga kaum buruh, kawan-kawan. Setuju tidak, kawan-kawan? Setuju tidak, kawan-kawan? Dan selanjutnya kita juga menuntut agar pemerintah, agar DPR segera mensahkan undang-undang perampasan aset. Kita sudah geram melihat kelakuan para elit-elit politik busuk yang setiap hari merampok uang rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat, tapi kemudian mereka menjadi bandit di negerinya sendiri, kawan-kawan. Maka kalau pemerintah ingin serius, kalau pemerintah ingin menunjukkan kepedulian terhadap rakyat kecil, mereka harus segera mengeluarkan undang-undang perampasan aset. Biar tidak ada lagi koruptor-koruptor, tikus-tikus kantor yang bercokol di gedung Mega ini, kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Tak bisa dikalahkan! Buruh berkuasa! Rakyat sejahtera! KPBI! Bangkit! Lawan! Hancurkan tirani! Bangkit! Lawan! Hancurkan tirani! Oke, baik kawan-kawan. Saya rasa itu sedikit pengantar agar kemudian setiap ruang-ruang aksi massa harus kita jadikan sebagai ruang edukasi politik kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kawan-kawan, sebelum kita bubar dengan tertib, saya meminta 1-2 orang perwakilan dari pimpinan organisasi untuk menyampaikan pandangannya terhadap aksi hari ini. Dan kemudian sebelum kita bubar, saya meminta kepada kawan-kawan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat bahwa kita adalah orang-orang yang berjuang dengan tulus. Saya minta kawan-kawan lihat di sekelilingan kita, banyak sampah yang berserakan. Kita akan bantu petugas-petugas kebersihan, kita akan bantu petugas Satpol PP untuk membersihkan ini. Setuju tidak? Setuju ya? Setuju. Oke, sebelum bubar nanti kita akan bantu petugas kebersihan untuk membersihkan sampah yang ada di sekitaran DPR, agar kemudian sampah-sampah yang ada di dalam juga bisa kita bersihkan, kawan-kawan. Setuju? Oke, kawan-kawan, buat kita semua, saya minta perwakilan dari Komite Politik Nasional, koordinator, ketua umum atau silakan Bung Aldi. 1 kata, 2 patah kata, patah-patah juga bisa. Hidup buruh! Hidup! Hidup pelajar! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup perempuan! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Persatuan! Buruh, tani, mahasiswa, pelajar! Buruh, tani, mahasiswa, pelajar! Persatuan! Oke, kawan-kawan, inilah adalah aksi kemarahan rakyat yang sudah lama. Rakyat menginginkan satu ekspresi politik, yaitu adalah aksi massa. Aksi massa hari ini adalah aksi massa yang didorong oleh kawan-kawan koalisi Serikat Pekerja dan juga Partai Buruh maupun juga Komite Politik Nasional.
Ada banyak kawan-kawan yang kita lihat pada hari ini. Inilah salah satu wujud situasi nasional kita, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat kita pada hari ini telah nyata-nyata dia bukan wakil dari rakyat, melainkan ia adalah wakil dari kepemilikan modal yang disokong oleh kekuatan politik borjuasi yang selama ini sudah mendarah daging. Kita menginginkan bahwa upah buruh yang dipotong atau upah DPR yang dipotong. Upah DPR. Kenapa upah buruh nggak mau dipotong? Buruh udah keren. Upahnya kecil. Upahnya nggak layak. Pajaknya banyak. Pajaknya gede. Potongan banyak. Belum lagi kalau di dalam perusahaan jam kerjanya, skorsing, cuti haid, cuti kelahiran, dan lain-lain sebagainya. Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh buruh. Tapi mengapa DPR hari ini tidak melihat kondisi buruh pada hari ini yang terus-menerus dihisap, ditindas, dan dimurahkan secara martabat? Dia tidak pernah menjadi wakil dari kita semua. Bahwa kita sadar akan hal itu, maka menjadi penting bagi kita sebagai serikat buruh, sebagai organisasi mahasiswa, sebagai organisasi petani, sebagai pelajar, sebagai supir, bahwa keadilan bukan diberikan oleh kekuasaan, melainkan dijemput oleh kita semua, kawan-kawan. Tak ada andil yang besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat kita pada hari ini maupun eksekutif kita. Kita selalu menjadi kambing hitam atas nama investasi dan ekonomi, tapi tidak pernah dianugerahkan, dimartabatkan, dimoralkan, ditinggikan derajatnya. Tidak pernah sama sekali kaum buruh. Dari deretan tahun ke tahun, upah buruh selama adanya Omnibus Law selalu di bawah 5%. Kira-kira cukup nggak upah buruh untuk bayar kos-kosan? Tidak. Cukup nggak untuk makan sehari-hari? Tidak. Cukup nggak untuk bayar pendidikan? Tidak. Enggak cukup. Utangan atau pinjol. Apa yang dipikirkan oleh eksekutif dan legislatif kita kalau buruh, anak-anak buruh selalu ditumbalkan untuk mencari alternatif ekonomi dan pendapatannya sendiri. Lagi-lagi kita selalu dimiskinkan, kita selalu diinmoralkan, dan kita tidak dianggap sebagai manusia. Patutlah kita berjuang untuk akan hal itu. Patut nggak? Wajib. Patut. Bahwa hak yang diberikan oleh negara, kita dapat melihat bahwa hak yang diberikan itu bukan tiba-tiba dihadir ke hadapan, ke pintu-pintu, ke pabrik-pabrik, ke kawan-kawan buruh, melainkan hak itu harus dijemput. Kita menginginkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana hak konstitusi kita untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, upah yang layak, pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, maupun perumahan yang layak. Ternyata itu hanya habis di dalam tinta konstitusi, kawan-kawan. Itu hanya habis di tinta konstitusi. Dia tidak habis di dalam perut-perut buruh, perut-perut anak buruh, kehidupan buruh, maupun juga kehidupan kaum tani di Indonesia pada hari ini, kawan-kawan. Bahwa kita tahu juga di tengah-tengah itu ada proses satu hal yang sangat struktural, yaitu adalah mengenai soal disparitas upah antara laki-laki dengan perempuan. Ini juga menjadi satu problem yang hari ini tidak terselesaikan di kawan-kawan buruh maupun juga di ekonomi Indonesia. Terakhir, saya mau menyampaikan bahwa apa yang tadi disebutkan oleh kawan Oncom, oleh saya juga, kita sadar bahwa perjuangan kita tidak bisa hanya di dalam level di pabrik, tidak bisa hanya di level kampus, tidak bisa hanya di level sekolah, tapi kita harus masuk dan bertarung secara terbuka di dalam gelanggang pemilu ke depan, kawan-kawan.
bahwa pemilu adalah arena pertempuran kita. Bahwa pemilu adalah arena secara konstitusional yang diberikan negara. Tapi jika undang-undang pemilu masih seperti ini, apa boleh buat? Pertarungannya kita akan taruh di jalanan sebagai hak konstitusi rakyat semuanya, dan rakyat menjadi hakim ini semua, kawan-kawan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa angkat tangan kirinya, kawan-kawan. Kita bisa nyanyikan internasionalnya lagi sebagai itikat kita semua untuk bersama-sama teguh, sabar, dan teruslah belajar bahwa kemenangan kita tidak diberikan oleh kekuasaan dan kaum elit politik pada hari ini, melainkan kemenangan sejati rakyat ialah dibangun dari organisasi, oleh keteguhan, oleh keyakinan, dan juga kesabaran. Dan internasionale jayalah di dunia, bangunlah kaum yang tertindas, bangunlah kaum yang lapar, kehendak yang mulia dalam dunia senantiasa bertambah besar. Pikirkan ada tangguh kita rakyat, sadar-sadar dunia sudah berganti rupa untuk kemenangan kita. Perjuangan penghabisan bangkitan melawan dan internasional jayalah di dunia. Perjuangan penghabisan bangkitan melawan dan internasional jayalah di dunia. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup miskin kota, hidup perempuan, hidup rakyat Indonesia. Aplaus buat kita semua. Oke, kali ini ada dari pimpinan kolektif kita dari Sentral Gerakan Buruh Nasional, yaitu adalah Bung Yahya. Silakan Bung Yahya, boleh aplaus buat kita semua, kawan-kawan. Teman-teman, hidup buruh, persatuan, belum menggelegar, kawan-kawan. Persatuan, masih ada yang belum bersuara, tanda tunduk sama DPR RI. Persatuan, persatuan, aplaus buat kita semuanya, kawan-kawan. Sambung menyambung, kawan-kawan tadi sudah menyampaikan kita berkepentingan hari ini agar bagaimanapun kita akan mengambil ruang-ruang kampanye, ruang-ruang politik yang hari ini sudah ada. Kita akan memanfaatkan sebagaimana edukasi dan kepentingan kita. Kita berkepentingan hari ini menuntut dan menyampaikan bahwa DPR tidak boleh kemudian terus-menerus menghisap rakyat. Betul tidak, kawan-kawan? Di tengah harga kontrakan kawan-kawan hanya 8 juta. Mereka dalam setahun hanya bisa kemudian dapat 500 juta. Pantas nggak, kawan-kawan? Oleh karenanya kita salah satu aspeknya juga bagaimana mementingkan bagaimana pajak yang diterima oleh kaum buruh tidak mendapatkan potongan pajak yang tadi dimana disampaikan oleh kawan-kawan. Dan juga kita bagaimana juga kepentingan selain undang-undang tenaga kerjaan baru perlu kita kawal, undang-undang pekerja migran juga perlu kita kawal, undang-undang PRT yang sudah mangkrak juga perlu kita kawal. Betul nggak, kawan-kawan? PRT, kalau PRT berarti pekerja. PRT, nah, kawan-kawan, kita hari ini berkepentingan agar undang-undang yang sebagaimana kepentingan kita, karena itu adalah regulasi dan payung hukum aturan main kepada kita 23 tahun Undang-Undang 13 2003 yang telah memandatkan memasukkan kontrak dan outsourcing, kemudian PHK semakin murah, PHK semakin gampang. Kita berkepentingan ada di dalam KSPPB mengawal, bahkan kita siap tidak untuk masuk ke dalam balkon yang nanti untuk mengawal sidang-sidang kawan-kawan di DPR. Siap tidak, kawan-kawan? Nah, oleh karenanya kita berkepentingan hari ini untuk memberikan satu penting kepada DPR RI
mereka harus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, bukan menjadi Dewan Perwakilan Oligarki. Betul tidak kawan-kawan? Dan hari ini juga kita sama-sama mengetahui akan ada masa aksi juga yang berkepentingan untuk memperingatkan DPR. Kita menyampaikan, mengapresiasi dan memberikan selamat kepada kawan-kawan yang nantinya akan berjuang. Kita hari ini sudah melakukan perjuangan dan tentunya kita memastikan bahwa perjuangan kita tidak terhenti sampai dengan hari. Ayo, rapikan dulu barisannya yuk, rapikan dulu barisannya yuk. Yuk, dalam hitungan ketiga, yuk mundur dulu 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3, mundur. Mundur, awas, lihat belakangnya, awas, lihat belakangnya, itu dikosongin aja. Mundur lagi, dalam hitungan ketiga mundur lagi 2 langkah ke belakang. 1, 2, 3, mundur. Mundur. Siap untuk kompak? Siap satu komando? Siap satu instruksi? DJ Bokong persembahkan pasukan rakyat merdeka. Ketika memainkan kawan-kawan semua, kita tunjukkan kebersamaan kita. 3 langkah maju ke depan, 3 langkah mundur ke belakang. Seiring seiring sejalan. Angkatkan kaki kita bersama-sama. Yo, yo, yo. Angkat kaki kita bersama-sama. Yo, pasukan rakyat merdeka. Yo, 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 yo. Mengikuti pasukan rakyat merdeka berjuang untuk mewujudkan negara sejahtera.
Jangan. Ketiga, dalam hitungan ketiga aksi kita selesai. Oke kawan-kawan. Udah. Bang Edwin. Udah. Satu. Oke kawan-kawan, udah. Bubar. Cek. Aksi kita selesai. Kita sudah sampai ketemu pada aksi. Terima kasih kepada kawan-kawan. Kita kasih aplaus. Udah. Cek 1 2. Ini mic-nya. Cek. Sini. Cek 1. Udah biarin, kasih ke aparat kepolisian. Kawan-kawan mundur. Kasih itu kasih ke aparat kepolisian. Ganda metal dalam hitungan ketiga duduk. 1 2 3 duduk. Ganda metal duduk. Itu kasih aja, kasih. Angkat, kasih. Awas. Jangan. Udah kasih. Udah kasih. Udah kasih. Oke kawan-kawan, mundur. Ganda metal. Kawan-kawan, cek 1 2. Oke kawan-kawan semua, dengan mengucapkan alhamdulillah, kita sudahi aksi kita pada hari ini. Kawan-kawan dipersilakan untuk kembali ke daerah masing-masing dengan mempersiapkan melakukan aksi-aksi masif selanjutnya. Siap kawan-kawan? Siap satu komando? Siap satu instruksi? Menjalankan instruksi dari Partai Buruh, taat dan patuh pada instruksi dari Presiden Partai Buruh. Dipersilakan kawan-kawan kembali, dipersilakan kawan-kawan dengan tertib kembali ke daerah masing-masing. Kita lakukan aksi-aksi kita selanjutnya di daerah kita masing-masing. Bisa kok mainkan musik Nali sambil mengiringi buat kita. Cek 1 internasionali sambil mengiringi kawan-kawan kita kembali ke wilayah masing-masing. Ayo internasional. Bang. Kawan-kawan, bendera partai dikumpulkan, dikumpulkan bendera partai dikumpulkan semuanya, seluruhnya bendera kawan-kawan. Masa kok dikumpulin sini biar bersiap aja bagaimana? Oh ya. Jalan aja, jalan. Kembali panggilan, seluruh anggota kembali ke panggilan B semula. Woi, jangan betul, satu instruksi, satu komando. Kembalikan. Oke, kawan. Pres. Jalan, mobilnya jalan. Mobil komando. Ayo, mobil komandonya jalan,
Mobil komando jalan. Awas di belakang. Ayo, udah jalan, ya. Mobil komandonya jalan sambil menyisir, Mas. Fresa. Ayo, kita jalan. Tahan dulu tuh. Ayo. Kawan-kawan ayo kembali lagi. Oke, mobil komando ini pada Purwakarta ke sebelah kiri. Mobil komando cek satu, mobil komando Purwakarta ke sebelah kiri. Mobil mengarah ke tempat ini. Seluruh anggota dan juga di bawah parkiran. Ikuti mobil komando. Siap, pakai mobil. Digeser dulu aja. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Ya, mangkok jalan. Ayo semuanya yuk mengikuti mobil komando. Ya, kalau yang keras, terima kasih rekamannya. Nanti di rumah pasti nggak lihat itu. Bang Daniel. Ya, seluruh anggota Garda Spanduk. dan kawan-kawan mengikuti mobil komando. keren bukan Masno ya, Iya. Oke kawan-kawan. Bendera di bawah. Yuk, Dari kita bawah sebelah kiri. belakang. Paku padamu. Ayo. Satu cek. Udah biarin aja yang beresin yang dagang. Ya, yang beresin yang dagang. Ya. Kalau mau ibadah, Berhenti ya. kalau mau Depan darian kita daripada ambil kiri nyuruh dulu, orang mobil beresin komando. sendiri, Bu. Di depan ambil kiri Ya. dulu mobil komando. Ya, kalau mau darian beresin, Bu. Ya, seluruh anggota Garda Metal dan anggota serikat, kita kembali ke area parkiran. Oke, mobil komando. Berhenti dulu mobil komando. Ayo, foto-fotonya start. Ya, kawan-kawan, awas jagain dulu di bawah. Depan. Indonesia ini ya bagaimana produksi bisa berjalan, bagaimana industrialisasi dapat berjalan, bagaimana proses. Kamilah peran utamanya, kamilah peran pentingnya. Tolong perhatikan kami. Jangan biarkan kami berlama-lama di ketidakadilan ini. Jangan biarkan kami mati karena upah kami tidak layak hari ini. Tadi sekali lagi kami memohon pemerintah Pak Presiden Prabowo Subianto memperhatikan kami sebagai motor ekonomi Indonesia. Terakhir Pak, mungkin boleh ya, Boleh. Ya. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. FSPMI. 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 Baik, terima kasih.